Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Yantos SIP MSI selaku dosen pengampu Pancasila, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang insya Allah calon generasi penerus bangsa. Langsung saja saya mengangkat tema Pancasila sebagai dasar untuk kejar mimpi mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dari hasil perumusan yang dilakukan oleh tokoh perumusan Pancasila. Pancasila ini hadir di tengah kita semua sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam bermasyarakat. Kita bisa mengenal pandangan hidup sebagai ideologi. Rumus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi ideologi sebagai suatu kumpulan dari konsep yang dijadikan azas atau dasar pandangan hidup, pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang membentuk Indonesia menjadi negara Indonesia. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dari hasil perumusan oleh tokoh perumusan Pancasila. Pancasila ini hadir di tengah kita semua sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam bermasyarakat. Kita bisa mengenal pandangan hidup sebagai ideologi. Rumus Besar Indonesia memberikan definisi ideologi sebagai suatu kumpulan dari konsep yang dijadikan azas atau dasar pandangan hidup untuk pendapatan atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup manusia ini. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang membentuk Indonesia menjadi negara yang memiliki konstitusi sukses kerja mimpi diakui oleh banyak negara. Isi dari Pancasila itu sendiri yaitu 5 butir sila yang menjadi azas dari kehidupan kebangsaan dan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menerapkan Pancasila dalam menjalani kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kewajiban bagi kita semua bagi negara Indonesia ini. Namun sayang seribu sayang hadirin, masih banyak belum paham cara mengaplikasikannya. Mari sama-sama kita belajar.
pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjamin kebangsaan beragama karena makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia ini sangatlah besar hadir. Oleh karena itu, mengaplikasikan sila pertama dengan cara yang pertama, menghormati setiap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia ini dengan menjaga toleransi. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar serta tidak mengganggu kondisi atau ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat ini. Yang ketiga, menjaga kontribusi atau saling menghormati antara umat beragama. Yang keempat, tidak melaksanakan kehendak untuk menganut suatu agama tertentu. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, menghargai perbedaan tersebut, kita wajib untuk saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, selalu menjaga adab atau kesopanan, budi pekerti di berbagai kondisi situasi. Yang keempat, tidak melaksanakan diskriminasi atau membeda-bedakan perilaku terhadap sesama warga negara Indonesia ini. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Republik Indonesia adalah kekuatan dasar yang dibutuhkan untuk mempertahankan keamanan dan mempertahankan Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penting sekali bagi kita semua untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat ini agar tidak mudah dipecah belahkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga Indonesia ini dan mengaplikasikan sila Pancasila yang ketiga ini dengan cara yang pertama, mengesampingkan opini pribadi yang mengutamakan kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional ini. Yang kedua, mengesampingkan segala perbedaan karena kita sadar bahwa kita bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negeri ini lebih maju. Yang keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat mengembangkan negara Indonesia ini baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi diri untuk menuju Indonesia yang maju. Yang keenam, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan negara Indonesia. Sila ini menginginkan segala kegiatan pemerintahan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia ini. Wujud kita untuk mengaplikasikan sila keempat ini ialah yang pertama, ikut dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pemilihan dan mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi, baik dalam sektor pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila terakhir ini diwujudkan untuk mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Karena hal ini adalah ciri khas dari warga Indonesia ini. Adanya sila ini bisa mewujudkan kondisi yang berkeadilan, yang merupakan mimpi semua orang. Adapun yang bisa kita lakukan untuk melakukan sila kelima ini, yang pertama, berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik, seperti bakti sosial, donor darah, mengajar, dan konser amal dan lain-lainnya. Yang ketiga, bersikap adil dalam melakukan aktivitas dengan siapapun kita melakukannya. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain dan menegur orang lain jika mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah
kehidupan kita sehari-hari untuk menciptakan generasi muda yang peka, penuh sikap empati dan berjiwa sosial. Saudaraku, siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.